Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler donghua yang berjudul Terrace of Herding Gods. Baik, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kanselir Basan yang berkata, "Beberapa hari lalu sepulang dari luar, aku melihat guruku. Kau pasti tak menyangka, aku memang seorang kanselir, tapi bukan lulusan akademi kekaisaran. Aku dari sekolah teknik bertarung, punya gelar master, dan diundang guru kekaisaran untuk mengajar pertempuran. Kukira guru sudah mati, tapi ternyata masih hidup, dan meskipun kakinya hilang, tapi dia berlari sangat cepat. Aku sudah kerahkan seluruh tenaga untuk mengejar, tetapi tetap tak bisa mengejarnya. Lalu muncul pria buta memukuliku, bahkan bertanya kenapa aku mengikutinya. Orang itu aneh, menantangku beradu puisi, dan aku kalah melawannya, oleh karena itu guruku pun pergi." Kinmu tertegun, ahli bertarung tanpa kaki dan pria buta penyair, itu pasti kakek jagal dan juga kakek buta. Kinmu penasaran dan berpikir, sejak kapankah mereka keluar dari dasu? Kanselir Basan semakin mabuk dan berbicara tidak jelas. Hal itu membuat Kinmu tak berani bertanya lagi. Kinmu menatap banteng hijau di sampingnya. Ia bilang, "Apakah kau bisa melihat jelas penampakan orang buta itu?" Namun banteng itu menunduk malu, sebab teringat bagaimana Kinmu melumpuhkannya. Kinmu tersenyum dan bertanya, "Apakah kau masih dendam? Padahal kau sudah memukulku, tapi aku hanya melumpuhkanmu tanpa memukul balik." Kanselir Basan mendengus, "Cendekiawan Kin, kau bukan hanya melumpuhkannya, tapi juga hampir memakannya, jadi wajar saja dia waspada terhadapmu." Banteng hijau terkejut, sebab sebelumnya Kanselir Basan tidak bilang kalau Kinmu ingin memakannya. Kemudian Kinmu segera berkultivasi, sedangkan Kanselir Basan menatap tajam keterampilan pisau Kinmu. Lalu begitu Kinmu selesai mengeksekusi jurus pisau pembantai babi, Kanselir Basan segera melempar labu anggurnya, kemudian mengeluarkan pisau-pisau miliknya. Kanselir Basan menayunkannya penuh emosi sambil berteriak, "Pisau emas berhiaskan giok putih, sinarnya menembus gelap malam." Membawa pisau di delapan padang belantara sendirian, adalah bentuk keenam dari keterampilan pisau pembantai babi. Pisau Kanselir Basan dan Kinmu saling beradu, percikan api pun sampai bermunculan. Kanselir Basan tertawa keras, "Selama 4 hingga 5 dekade, angin dan hujan menutup langit, tapi secepat awan berlalu, pasti ada hikmahnya." Kinmu mengeksekusi jurus Every Cloud khas Silver Lining dan melantun, "Berhentilah sombong, setelah krisis datanglah harapan rakyat." Keduanya lalu menyarungkan pisau, berdiri saling membelakangi. Kanselir Basan menoleh dan berkata, "Adik kecil." Kinmu membungkuk lalu memanggilnya, "Kakak senior." Keduanya duduk bersama, Kanselir Basan bertanya soal si jagal. Kinmu menjawab, jika semuanya baik-baik saja. Kinmu memberitahu, meskipun bagian bawah tubuhnya hilang, tapi kultivasinya sangat tinggi, dengan tangannya ia bisa berlari seolah sedang terbang. Kanselir Basan merasa bingung, ia bilang, "Kalau kita punya guru yang sama, kenapa kau juga belajar penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok? Apakah dia juga gurumu?" Kinmu mengangguk dan menjawab jika itu memang benar, meskipun ia tidak menjelaskan tentang guru yang lainnya. Kanselir Basan menatap kosong lalu berkata, "Aku tahu di mana bagian bawah tubuh guruku." Saat beliau mengangkat pisau ke langit, tubuhnya jatuh dan bagian bawahnya seperti direbut murid dari sekte lain. Ia berucap, "Adik junior, karena kau belajar dari Raja Racun Wajah Giok, tentu kemampuan medismu pasti hebat, dan jika aku menemukan bagian bawah tubuh guru kita,
bisakah kau menyambungkannya kembali? Kinmu merasa ragu lalu berkata, kalau baru terputus aku bisa menyambungkannya, dengan merangsang aktivitas tubuh dan memakai obat regenerasi, daging, tendon, dan tulang bisa kusambung kembali. Tapi jika sudah terlalu lama, aku khawatir bagian bawah tubuhnya sudah mati. Kanselir Basan sempat kecewa, tapi semangatnya bangkit lagi. Meskipun begitu, aku harus menemukan bagian bawah tubuh guru. Kinmu mengangguk, sebaiknya kakak senior pastikan dulu sekte mana yang merebutnya, agar tidak salah dalam mencari. Kanselir Basan berdiri dan pergi, lalu kembali. Tubuh bagian bawah guru diambil lebih dari 200 tahun yang lalu. Aku tak yakin masih ada di sekte itu, tapi aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk menyelidiki, dan jika ketemu maka kami akan merebutnya kembali. Kinmu menghela napas, jika bagian tubuh kakek jagal benar-benar ditemukan, itu tetap kabar baik, entah bisa disambungkan lagi atau tidak. Kakek jagal hanya punya setengah tubuh atas, kekuatannya terbatas. Jika bagian bawah tubuhnya direbut orang, maka pasti akan dijaga dengan sangat ketat. Ia memang luar biasa kuat, sebagai ahli teknik bertarung, ia bisa berkultivasi sampai tubuh jasmaninya tak membusuk. Seperti para biksu Daois yang tubuhnya diawetkan, dan ditempatkan di kuil sebagai bodhisattva jasmani, tapi sulit memastikan tubuh itu benar-benar masih hidup. Bodhisattva jasmani sebenarnya sudah mati, hanya saja tidak membusuk. Tubuh yang benar-benar hidup harus tetap hangat, darah tidak membeku, jantung berdetak, dan saraf berfungsi. Hanya itu yang bisa disebut tidak mati. Kinmu lalu bertanya, kakak senior Basan, apakah kau tahu nama asli kakek jagal? Kanselir Basan menggeleng, aku tidak tahu, aku hanya tahu orang-orang memanggilnya sebagai pisau surga, sedangkan nama aslinya tidak ada yang tahu. Guru pernah bilang, jika dia punya musuh yang bisa melukai orang hanya dengan mengetahui nama mereka, jadi dia jarang mengungkapkannya. Kinmu terkejut, itu mirip dengan metode dukun agung dari Kekaisaran Barbar, mungkinkah kakek jagal pernah menyinggung mereka? Kinmu lalu menenangkan diri, dan terus berlatih 3 jurus pedang dari guru Kekaisaran. Dari sana ia berhasil mengembangkan jurus pedang spiral, meski sulit berkembang lebih jauh, oleh karena itu ia mulai menciptakan 2 jurus pedang lain. Kanselir Basan hanya meminum anggur sambil mengamatinya, dirinya sempat ingin memberi petunjuk, tapi akhirnya lebih memilih untuk diam. Kinmu berlatih jurus pedang berenang dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, kadang seperti ikan berenang, kadang angsa terkejut, dan kadang naga mengalir. Pedangnya selalu berubah tanpa bentuk tetap, hanya Kinmu yang bisa menguasai perubahan sebesar itu di seluruh akademi kekaisaran. Ia mengulang satu gerakan berkali-kali, mengerahkan seluruh tenaga dalam tiap tebasan. Kekuatan wujud pedang renangnya semakin besar, sampai membuat Kanselir Basan lupa meneguk anggur. Kinmu lalu berlatih ribuan kali hingga beralih ke pedang bor, mengasah dasar, menyalurkan seluruh tenaga untuk mencapai potensi penuh. Namun kekuatannya tidak hanya di pedang, ia juga memadukan gerakan tubuh si pincang, jurus pisau jagal, tinju matua, mata dewa si buta, lukisan si tuli, dan palu si bisu. Semuanya jadi cara bagi Kinmu untuk melepaskan kekuatan tersembunyi yang dimilikinya. Kinmu berhenti berlatih dan beristirahat sejenak. Ia mengeluarkan sapu tangan wangi untuk mengusap wajahnya. Kanselir Basan tiba-tiba bertanya, adik junior, apakah kau yang mengusir Daozi dan Fosin? Kinmu tak menyembunyikannya, ia menjawab, jika aku memang mengalahkan Daozi, tapi Fosin bukan diriku yang melawannya. Kanselir Basan menghela napas, saat melihat pedangmu tadi aku sudah menduga, kalau kau juga yang dulu berteriak saat menyempurnakan benang ki vital. Kanselir Basan menatap aneh, waktu itu kau hanya memurnikan ki vital jadi benang,
tapi bisa mengalahkan Taoist Ling Yun. Qin Mu berpikir sebentar lalu menjawab, aku menggunakan teknik pedang menusuk, sehingga diriku bisa menang. Kanselir Basan terdiam, lalu berkata, maksudmu hanya begitu? Qin Mu menyarankan, kakak senior, bagaimana kalau kau gunakan alam 5 elemen untuk menangkis pedangku? Kanselir Basan menyegel harta karun sucinya, dan berteriak penuh semangat, aku sudah siap. Qin Mu mengambil kayu bakar sebagai pedang dan menikam. Kanselir Basan menangkis, ledakan keras terdengar, pintu kediaman Qin Mu hancur berkeping-keping hingga dindingnya runtuh. Qin Mu cepat menarik pedangnya dan mundur dengan cemas. Dari reruntuhan, Kanselir Basan bangkit berdebu, membuka segel harta sucinya lagi sambil terkekeh, kukira Taoist Ling Yun sudah disuap. Namun ternyata bocah ini memang luar biasa, jadi pantas saja, bahkan aku pun hampir tak bisa menangkisnya kalau tidak waspada. Qin Mu tidak terluka, dan kayu bakar yang dipakai untuk menusuk Kanselir Basan hancur karena energi vitalnya. Banyak cendekiawan bergegas keluar, mereka gembira melihat pintu halaman Qin Mu roboh. Mereka berkata, orang bermarga Qin itu berani menghina kami dengan menulis di pintunya, sekarang pintunya dirobohkan oleh Kanselir Basan. Mari kita lihat bagaimana Qin Mu akan dipermalukan. Kanselir Basan melambaikan tangan, dan menyuruh mereka untuk bubar. Ia juga bilang, bahwa tidak ada yang menarik, aku hanya ingin bertukar petunjuk dengan Qin Mu. Semua orang mengira Qin Mu dipermalukan, tapi yang membingungkan adalah, tubuh Qin Mu tetap terlihat baik-baik saja, sementara Kanselir Basan penuh debu, seakan-akan dialah yang telah kalah. Kanselir Basan menatap pintu dan dinding yang runtuh lalu bergumam, pantas saja Kanselir Agung pernah bilang, kalau dirimu hampir merobohkan seluruh kediaman cendekiawan. Kemampuanmu sangat tinggi, tapi ada yang salah dengan teknikmu, dan kelemahanmu ada di bahu kiri. Ucapannya terdengar jelas oleh para cendekiawan yang masih ada, membuat mata mereka berbinar. Chen Wanyun berkata, jadi kelemahannya di bahu kiri. Ia sejak lama mencari titik lemah Qin Mu akhirnya sadar dan bergumam, sekarang posisiku sebagai kakak senior bisa diselamatkan. Kanselir Basan lalu berkata, panggil orang untuk memperbaiki tembok dan pintu ini. Saat itu ia melihat Chen Wanyun dan memanggilnya. Chen Wanyun pun langsung membungkuk sambil berkata, Guru. Kanselir Basan tersenyum pada Qin Mu, tidak banyak cendekiawan yang aku kagumi di Akademi Kekaisaran. Dan Chen Wanyun adalah salah satunya, murid yang aku latih dengan tekun. Adik junior, apa pendapatmu tentang dia? Qin Mu mengangguk, pantas saja kakak senior Chen begitu hebat. Ternyata itu hasil ajaran dari senior Basan. Baik kultivasi maupun kemampuannya sudah sangat tinggi, dan saat tiba di paviliun seni ilahi, dia pasti akan bersinar. Chen Wanyun merasa bingung dengan perkataan gurunya itu. Kanselir Basan menyuruh Qin Mu untuk memanggil Chen Wanyun sebagai keponakan murid, sebab kalau memanggilnya kakak senior, maka itu akan merusak senioritas kita. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.